Jangan tunjukkan kau berilmu banyak, jangan tunjukkan bahwa kau orang yang paling zuhud. Kalau sampai ada orang melaksanakan puasa 2 hari 2 malam lewat 1 malam, bid'ah, dhalalah, mungkar, melanggar aturan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebatnya orang, setakwa-takwanya orang, kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, stop. Alhamdulillah, di tempat kita ada aba-aba lampu kuning, tidak langsung lampu merah, kuning dulu. Namanya imsak. Di Maroko tak ada imsak. Maroko mazhabnya Maliki, nggak ada imsak. Makanya tidak pakai sirine, langsung azan. Jadi kami waktu di Maroko makan aja, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar. Ditelan, batal. Dikeluarkan, nyangkut. Kumur-kumur. Hebatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Hadis sahabat Nabi ketika ditanya, berapa lama jarak antara Nabi makan dengan azan? Sahabat menjawab, agak-agak 50 ayat. 50. Marhab, marhab, ya hilal. Ahlan, ahlan, kaifal hal. Marhab, marhab, ya hilal. Ahlan, ahlan, kaifal hal. قد غبت وإليك استغنى وانتهى بعدك صار وصال. Integritas. Puasa berkualitas memperkuat integritas. Jadi wama adraka ma integritas. Apa itu integritas itu? Integritas itu diambil dari kata integ, dari bahasa Latin, artinya kesempurnaan. Orang kalau sudah sampai pada sempurna, maka dia puncak daripada kesempurnaan adalah kejujuran. Memiliki mental yang sehat, jujur terhadap diri sendiri. Itu Ustaz dapat dari mana? Saya buka Google tadi. Bahasa simpel sederhananya jujur. Jadi memang kita selalu menggunakan kata-kata yang unik supaya mudah diingat dan lebih keren. Sama macam misalnya kalau ditanya, anak ibu sekolah di mana? Di pesantren. Orang anggapnya biasa. Tapi kalau anak bapak sekolah di mana? Islamic boarding school. Jadi itu juga. Satu yayasan lagi. Jadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Ya, biasa aja. Tapi kalau fried chicken, padahal kualinya sama, minyaknya minyak jelantah. Jadi selalu istilah itu, ya nggak masalah. Yang penting faham dia dengan istilah itu. Yang sampai ketika kita ditanya integritas itu apa, ya pokoknya integritas lah. Jadi bicara tentang kejujuran, maka di antara 5 rukun Islam itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu menanamkan kejujuran. Misalnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Orang ketika dia sudah bersyahadat, dimanapun dia, kapanpun, jabatan, apapun profesi, berarti dia bertuhan dengan Allah, dan Allah memperhatikan dia. Kalau jujur mulut dengan hati perbuatannya, maka orang itu disebut dengan shadiq, jujur. Lawan daripada jujur adalah munafik. Munafik itu akar katanya nifak. Nifak itu adalah terowongan yang pintunya 2. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Nanti panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah. Di Mina itu ada gunung yang dilobangi. Di atas itu ada tulisan tunnel, bahasa Inggris, Tunnel, tunnel. Di samping tunnel itu ada tulisan nafak, terowongan. Kenapa orang munafik itu disebut dengan terowongan? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Cakapnya itu keluar masuk. Si fulan itu tak bisa dipegang cakapnya. Beda manusia dengan hewan, mohon maaf. Kalau orang yang dipegang itu cakapnya, kalau hewan yang dipegang itu talinya. Makanya kalau ada kawan yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali.
Ketika orang sudah mengatakan di mulutnya asyhadu an la ilaha illallah, maka mesti sesuai antara perbuatan dengan ucapan. Orang yang sejalan ucapan dengan perbuatannya itu disebut dengan orang yang berintegritas, jujur dia itu. Saya sudah lama berkawan sama dia, sesuai cakapnya dengan perbuatan, integritas. Ada orang membagi di dunia ini 3 jenis manusia. Orang Jepang itu sikit cakapnya, banyak perbuatannya. Orang Jepang itu cakapnya pendek-pendek aja. Arigato, ai. Jadi cakapnya sikit tapi perbuatannya banyak. Beda sama India. Kalau India perbuatan sikit, cakap banyak. Tapi orang Indonesia, lain yang dicakapkan, lain yang dibuat. Ini nanti sebelum diupload diedit dulu. Makanya dibuat pentas ini ke sini biar tidak kelihatan backgroundnya. Kalau tidak nampak nanti di kantor mana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, habis syahadat, sholat. Sholat itu juga integritas. Orang sholat sendirian, tidak ada CCTV, tapi dia tidak akan mau menggerakkan lebih dari 3 kali. Karena dia tahu dalam mazhab Syafi'i, bergerak di luar dari gerakan sholat namanya harakah ajnabiyah, batal sholat. Sendiri sholat, dalam ruangan, tidak akan mungkin matanya kemana-mana. Ada pula cicak kawin. Karena dia dalam mazhab Syafi'i disuruh menengok tempat sholat. Kalau nanti Bapak Ibu melihat ada orang sholat matanya ke depan, itu mazhabnya Maliki. Karena dalam mazhab Maliki, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi wajahnya itu ke arah Masjidil Haram. Sedangkan kita, wajah kita tidak ke sana, dada kita yang ke Masjidil Haram, wajah kita ke bawah. Makanya dianjurkan untuk ke masjid itu jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan di belakang nanti sholat tarawih. Karena ada juga orang yang matanya ditengoknya, saya tulis gitu, coblos nomor ke lawan politik apa tanggung. Jadi orang tidak akan mungkin jelalatan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kenapa? Karena sholat mengajarkan integritas, kejujuran walaupun sendiri. Gatal betul kepala dia, sekali garu, gak akan diulangnya 3 kali, sekali. Gatal lagi, sekali. Gatal juga lagi, pergi ke apotik beli obat gatal, berarti berkurang. Begitulah orang kejujuran. Sholat, syahadat, sholat, zakat. Zakat juga kejujuran, integritas. Siapa yang punya kambing 40 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing zakat. Dia berintegritas. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Yang 1 hamil. Menurut USG terakhir. Besok pagi, kata dokter hewan, mana yang lebih hebat, dokter manusia apa dokter hewan? Lebih hebat dokter hewan. Karena kalau dokter manusia dipegangnya, gejalanya apa ya Pak? Kalau dokter hewan nggak pernah nanya. Mana pernah? Adik-adik yang masih muda, nanti kalau kalian nikah, usahakan dari bulan 1 sampai ke bulan 9 itu 1 dokter saja. Karena kalau pindah-pindah dokter, tidak ada dokter khusus. Ada orang istrinya hamil, pas sampai masa melahirkan dia bingung mau ke dokter mana. Sampai akhirnya dia bawa aja, sampai di tengah jalan mulai tengok tertulis, masuk ke dokter. Katanya, Pak, istri saya bilang, mohon maaf, saya dokter hewan. Silakan fokus periksa pada 1 dokter. Kemana tadi ceritanya? Nyasar kemana-mana. Tentang masalah zakat. Zakat juga mengajarkan integritas. Orang tidak akan mungkin mau curang. Menurut dokter hewan, besok Pak jam 6 pagi ini kambing Bapak ini sudah lahir. Kambing 39. Berarti jam 6 besok pagi 40. Habis subuh itu diteleponnya kawannya, dijualnya 1.
belilah kambing aku satu. Supaya apa? Kambingnya jadi 38. Kalau lahir jam 6, kambingnya tetap 39. Secara hukum fikih, datang petugas Badan Amil Zakat Nasional. Menurut prediksi kami, kambing bapak sudah 40. Apa kata dia? Hitung aja sendiri. Pas dihitung, tetap 39. Loh, kok 39? Jam 5 tadi sudah dijualnya satu. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam dia tahu, dia sedang mempermain-mainkan hukum. Itu dalam fikih namanya fikih hilah namanya. Hilah. Sudah jadi bahasa kita, berkilah. Saya tahu disediakan kursi untuk saya duduk. Cuman saya merasa lebih gagah kalau saya duduk. Syahadat, integritas. Sholat, integritas. Zakat, integritas. Haji paling dalam integritasnya. Ketika sudah dipakai kain ihram, kapal lewat di bukit namanya Yalamlam. Kita yang datang dari Indonesia itu berniatnya di atas bukit Yalamlam. Nanti diumumkan oleh pilot pesawat, ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen, all of our passenger, semua penumpang, kita sedang melewati bukit Yalamlam. Berniatlah, disitulah kita berniat, labbaik Allahumma hajja, saya berniat melaksanakan haji. Gatal hidung, takkan mengorek upil, karena takut bulu hidung dicabut. Kecabut bulu hidung, bayar fidyah. Gatal kepala, takkan digaru, takkan sisiran, mandi dibiarkan aja itu, takkan mungkin pakai sampo, takkan pakai sabun. Kenapa? Takut melanggar larangan ihram. Apa yang sedang ditanamkan? Integritas. Kalau secara logika akal, hidung kita, bulunya punya kita, bukan mencabut bulu hidung kawan. Mana ada orang dirugikan? Tapi kita sedang mengikut aturan Allah, integritas. Semakin kuat ibadahnya, semakin dalam integritasnya, dan semakin lama kita dituntut untuk integritas. Syahadat pendek saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, selesai. Tapi sholat mulai agak panjang. Dari takbiratul ihram ke salam itu 3 menit. Kalau bacaannya pelan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang sholat 1,5 menit, itu bukan ikut Imam Syafi'i, bukan ikut Imam Hanafi, bukan ikut Imam Maliki, bukan ikut Imam Hambali. Nama imamnya Valentino Rossi. Saya sudah ukur sependek-pendek sholat 1 rakaat 1 menit. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Saya kalau ngomong itu saya praktekkan, karena kita bicara integritas. Jangan sampai sholat itu 1 rakaat 1 menit, alah ngomong aja. Ini kita bicara di depan orang-orang yang berintegritas. Ustaz, tahu dari mana para pegawai pejabat ini berintegritas? Kelihatan itu hatinya memancarkan kebahagiaan sesuai dengan wajahnya. Dari senyumnya kita tahu orang itu bahagia atau tidak. Ini kalau saya lihat ini dari senyumnya yang lepas, ini orangnya bahagia semua. Karena pernah saya ceramah di satu tempat, saya pancing pakai pantun, senyumnya itu nggak lepas, senyum itu pendek aja. Kalau ini memang betul-betul bahagia. Bahagia itu letaknya di tangan, di kaki, di mata, di kepala atau di hati? Di hati.
Dari hati itulah dia akan memancar ke mata dan ke telinga, ke mulut, ke senyuman, ke tawa, ke cara bersalaman, dan lain sebagainya. Ini semuanya pentingnya. Sholat tapi tidak lama, 2 menit, 10 menit. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji agak lama sedikit. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 wukuf. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik, 6 hari. Makanya pejabat-pejabat itu hajinya enggak lama. Berangkat tanggal 8 dari Jakarta, turun di Jeddah, langsung ke Arafah tanggal 9, tanggal 10 malam ke Musdalifah, 10 pagi ke Mina, 11, 12 kita yang pergi haji 40 hari menunggunya 30 tahun. Store 2025, berangkat 2055, meninggal 2054. Kenduri tiap tahun. Pas tahun keberangkatan orang takziah. Bayangkan itu lamanya ibadah haji itu 8 hari 8 malam, mandi tidak pakai sabun, takut sisiran, takut pakai parfum, takut nyangkut daging onta di gigi, takut mencabut duri dari batang kurma. Yang hobi berburu, nembak, nangkap burung, di Makkah ditengoknya lah begitu banyak burung merpati. Tapi semangat berburunya hilang. Kenapa? Karena tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Integritas 6 hari. Tapi yang paling panjang integritas adalah di bulan suci Ramadan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di puasa inilah integritas itu ditanamkan, kejujuran paling panjang. Masuk jam 12.30 menurut waktu Indonesia Barat, Riau, waktu zuhur. Semua pegawai, karyawan, perusahaan, BUMN masuk ke toilet untuk mengambil wudhu. Kunci pintu toilet, tak ada CCTV, tak ada Inspektorat Jenderal, tak ada BPK, tak ada KPK. Melihat air dalam bak macam cincau. Tinggal menambah santan sama gula merah aja lagi. Kalau dia mau, dia masukkan gayung, dia minum 1 gayung. Dia masukkan kepalanya ke dalam. Pas mau keluar dari toilet itu, keringkan bibir, miringkan kepala. Tak ada yang tahu. Tapi tidak ada satupun muslim yang mau melakukan itu. Kenapa? Dia sedang dididik kejujuran, integritas. Cobalah tengok nanti pas bulan Ramadan, orang Islam kalau dia kumur-kumur, sekali memasukkan air ke mulut, meludahnya 5 kali. Padahal sekali aja dikeluarkan air itu sudah habis, tidak ada lagi air di dalam. Kenapa? Takut tertelan. Hanya saja tidak sejalan, tidak seiring antara integritas dalam ibadah dengan integritas dalam aktivitas sehari-hari. Begitu takutnya tertelan air wudhu, air kumur-kumur setetes, tapi tidak takut tertelan air yang lain. Air korupsi, air nepotisme, air yang lain. Alhamdulillah air-air itu sudah tidak ada lagi sekarang karena efisiensi. Air galon pun sudah tak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita tentang kejujuran, itu kan Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Ansyah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Itu kan orang-orang hebat, penghuni surga, wali-wali Allah. Di zaman sekarang masih ada orang berintegritas. Saya pulang dari rumah sakit Arifin Ahmad. Pagi-pagi di jalan Patimura. Dari jalan Patimura itu ditanya orang, Ustadz dari mana? Saya bilang, saya menjenguk ada pegawai kantor gubernur yang sakit.
Oh, Bapak Anu Pak Ustadz. Iya, itu dulu kepala dinas tuh Pak Ustadz. Terus waktu dia kepala dinas dulu Pak Ustadz, kata jamaah ini, kesaksian dia langsung di warung lontong Jalan Patimun. Waktu dia kepala dinas dulu Pak Ustadz, kami datang bawa duit 1 koper. Karena kami tahu anak dia sedang kuliah di Australia, dia perlu banyak duit dolar. Lalu kami bilang sama dia, Pak, kasihlah proyek itu ke kami, ini duit. Apa kata dia? Saya tidak mau anak bini saya makan haram. Jadi di situ saya sebagai ustadz, sebagai penceramah, mau ditunjukkan Allah Ta'ala bahwa di zaman sekarang pun orang-orang yang berintegritas itu ada. Cuman cerita tentang makhluk integritas ini adalah makhluk unik, langka yang perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti dinosaurus. Tapi di kantor kita insya Allah masih banyak, insya Allah. Semuanya ini insya Allah berintegritas, insya Allah. Amin. Ya Allah. Dari bunyi aminnya nggak yakin juga. Amin. Orang ini bukan tidak integritas Ustaz. Orang-orang yang tawadhu itu nggak ngaku, dia rendah hati. Waktu dikatakan amin tadi, aminnya dalam hati. Saking kan integritasnya itu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang berintegritas itu ada. Jumpa lagi jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, keponakan saya bermasalah. Terus saya takut dia masuk penjara. Lalu saya pun silaturahimlah ke rumah hakim malam-malam. Kalau mendengar tausiah saya ini kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena pernah ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Datanglah kami Pak Ustadz ke rumah hakim itu, menawarkan duit. Apa kata dia? Saya tidak mau anak bini saya makan haram. Pusing kami Pak Ustadz, gimana cara menyogoknya? Akhirnya kami tahu, anaknya suka kucing Anggora. Kami bawakanlah kucing sama sangkar-sangkarnya, sama makannya sekalian. Pak, ya ini ada oleh-oleh sedikit, mudah-mudahan anak bapak. Rupanya orang kalau mau nyogok itu dicarinya. Bapak ini nggak mau, dicari hobi istrinya apa. Apalagi kalau dia tahu istri itu misalnya sedang mencari skincare. Tahu dia lempuk durian. Makanya di balik seorang hakim yang luar biasa itu ada perempuan 2 orang yang sangat luar biasa. Apa itu? Ibunya dan istrinya. Karena boleh jadi orang akan datang melalui ibunya. Orang tak bisa menolak ibunya. Orang datang melalui istrinya. Nah, maka alhamdulillah ketika kita dikelilingi orang-orang yang berintegritas, terus mau dia menerima. Apa kata dia? Mohon maaf, saya tidak bisa menerima dan memberikan ini untuk anak saya. Masih ada orang, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apa maknanya? Bahwa di tahun ini 2025, di abad yang ke-15 Hijriah, orang-orang jujur itu masih ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, alah dunia ini udah rusak Pak Ustadz, maka bilang sama dia, dunia ini tidak rusak, yang rusak kawannya. Dunia ini masih baik, masih banyak orang baik-baik. Saya pun kalau dipuji orang, itu Ustaz Somad itu orangnya sangat berintegritas. Itu kan karena nggak ada kesempatan. Coba letakkan saya di pimpinan proyek. Kalau nggak saya bantai semuanya. Susah untuk integritas. Kebetulan saya kan buka sekolah. Sekolah boarding school, pesantren dan non boarding. Jadi waktu penerimaan santri ini, yang mendaftar tahun ini sekitar 300-an. Yang diterima hanya 3 kelas. Masuklah WA. Ustadz, tolonglah anak saya. Mau diterima, nilainya tak cukup. Mau tak diterima, kita nanti jumpa sama dia tak enak hati. Jadi macam manalah cara saya mengelak dan menyelamatkan diri saya? Maka cara saya menyelamatkan diri saya, semalam begitu saya masuk ke mobil, langsung datang satu orang. Ustadz, kemarin anak saya daftar kok nggak lulus, katanya. Mati saya.
Alhamdulillah dapat saya jawaban. Saya bilang begini, masalah penerimaan sudah saya serahkan semua ke ustazah, dan saya tidak ikut campur masalah itu, dan saya takut menghadap ustazah. Alhamdulillah setelah itu selamat saya. Entah setelah itu dia menelpon istri saya, wallahu a'lam. Alhamdulillah saya selamat. Disitulah saya paham, rupanya memang berat. Baru hanya sekedar menerima anak sekolah. Bagaimana kalau saya jadi pejabat? Berapa orang yang mau anak keponakannya jadi PNS, jadi P3K? Zaman saya kecil dulu, P3K itu kan kotak keselamatan kecelakaan. Sekarang semua mau jadi kecelakaan. Berapa orang yang masjidnya mau minta bangun? Berapa orang yang mau dapat zakat? Sementara keputusan Basnas ada di tangan saya. Berapa orang yang mau? Jadi memang kalau selamat Ustadz masuk surga, ya biasa aja. Karena memang dia bukan pemegang keputusan. Tapi kalau ada kepala daerah, kepala negara, kepala kantor, kepala badan yang berkepala maupun tak ada kepala, bisa dia semangat, itulah integritas. Jadi kalau kita jaga hari ini, Ustadz masa selama jadi Ustadz ini nggak ada godaan-godaan? Ada juga godaan, kadang masuk juga ke DM itu. Nah, cobalah tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Mohon maaf, walaupun saya tausiah di sini, tapi ini kan yang menonton ini nasional, semua menonton. Kan ini nanti akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan sakit hati, jangan tersinggung kalau saya tidak pernah balas komen dan tidak pernah balas DM, tidak pernah balas message. Kenapa? Karena saya tahu tentang lemah diri saya. Maka Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, saya tidak tahu passwordnya. Nggak tahu saya passwordnya. Karena kalau tahu saya passwordnya, saya buka. Iya, kalau yang ngirim itu biasa-biasa aja. Kalau cantik, emang saya nggak tertarik. Saya tahu siapa diri saya. Banyak juga itu yang kata dia, apalah Ustadz Somad ini, kita nggak pernah dia balas komen kita. 10 jari kuangkat 11 dari kepala. Memang itu untuk menjaga, bukan hanya untuk menjaga diri saya, untuk menjaga kalian juga, viewer, follower, dan subscriber. Kita saling menjaga dengan itu. Kenapa? Karena kita lah yang paling tahu tentang siapa diri kita. Ustadz Somad, alhamdulillah ini kami sudah mengumpulkan uang di depan gereja HKBP seberang Masjid An-Nur. Datang bapak-bapak, ngajak saya jumpa, berdirilah kami di depan pintu gerbang. Ustadz, ini ada duit. Untuk apa? Untuk Ustadz ganti mobil, ini untuk DP-nya. Bergetar juga jantung saya. Saya bilang, saya cukuplah dengan mobil yang udah ada itu. Karena kalau ku terima duit ini Pak, tak selamanya hubungan kita baik. Nanti tiba-tiba kalian undang saya tak bisa datang, kalian marah sama saya. Karena kalian udah ngasih banyak duit ke saya bilang. Tapi kalau hubungan kita baik seperti ini, pas saya lagi capek, saya bilang aku tak bisa datang, kalian maklum. Tak selamanya hubungan kita baik. Akhirnya sampai hari ini hubungan saya dengan jamaah ini baik. Lalu kemanalah duit ini Pak Ustadz kami serahkan? Bukalah dulu Pak Ustadz. Saya tak buka, saya takut saya. Karena kalau saya tengok banyak, saya ambil. Saya berusaha kepada diri saya sendiri. Kemudian suatu ketika ceramah kira-kira 20 menit. Habis 20 menit duitnya satu kotak Indomie lah. Ini kalau 10.000 udah berapa ini? Tak usah kita hitung Bu, nanti tergoda saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada duit katanya. Mak, saya tengok, rupanya jantung kita ini kalau lagi normal itu kan pasti menengok kotak itu. Jantung ini tidak normal itu biasanya disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo.
Macam mana cara saya supaya menjaga hati saya? Lalu saya bilang sama yang ngantar ini, bawa kotak ini ke Koki Sunda Jalan Sudirman. Di belakang Koki Sunda itu ada Pajar Harapan. Bawakan ke Pajar Harapan, serahkan sama Bapak Ketua Panti, foto, nanti fotonya kirim ke saya, biar saya kirim ke yang mengasih tadi. Begitu sampai saya kirim. Terima kasih Bapak, ini sudah kami serahkan ke Pajar Harapan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lalu kemudian suatu ketika, banyak juga yang tunggu sebentar ya, saya ingat-ingat ini. Ustaz Somad, mobil Ustaz ini kalau kami lihat ini sasisnya ini nggak cocok untuk Riau Pak Ustaz. Riau ini jalannya ini goncang, kami khawatir nanti Ustaz kecelakaan. Jadi kami mau kasih mobil yang kira-kira kalau jalan dia kuat. Tolong KTP Pak Ustaz. Saya kirim foto KTP saya. Beberapa hari setelah itu, alhamdulillah Ustaz, mobilnya sudah sampai Merak Bakauheni, udah nyebrang. Insya Allah nanti beberapa hari ini kami telepon Ustaz ya, mobilnya sampai nanti insya Allah. Saya bilang, saya ini bukan Ustaz yang kaya, saya ini rumah kecil, garasinya tak banyak, tak muat nanti parkir. Jadi gimana? Kalau Bapak tetap kirim juga, nanti saya serahkan lagi ke Panti Pajar Harapan. Tak lama setelah itu, agak-agak 5 menit, mohon maaf Pak Ustaz, mobilnya balik lagi ke Jakarta. Memang berat. Itu. Makanya balasannya surga. Balasan orang yang jujur itu surga. Kenapa? Karena berat. Nah, kalau ada orang mengatakan berat sekali untuk berintegritas nih Pak Ustaz, karena balasannya surga. Kalau ringan, balasannya kipas angin sama rantang. Karena berat itulah maka disebut orang yang berintegritas itu disebut dengan istiqomah. Kalau berat namanya istiqomah, kalau ringan namanya istirahat. Jadi boleh bagi yang ada usaha sablon baju kaos sampingan boleh dibuat. Kalau berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Tapi yang punya baju-baju kaos sablon kalau bisa yang nilai religi, ada nilai-nilai nasihatnya. Supaya apa? Supaya semua jadi nasihat. Saya semua mau, seperti saya masuk ke kantor ini tadi, itu tulisan yang ada di dinding-dinding itu semuanya bernilai nasihat. Yang ada di bawah-bawah itu semua saya tengok. Jadi setiap kata yang tidak nasihat, sampai yang di bawah-bawah lampu di bawah kipas angin pun nasihat. Kalau sudah habis matikan. Efisiensi. Integritas ditanamkan itu semua. Tapi di balik integritas itu juga dalam Islam mesti ada namanya punishment. Mesti ada hukuman. Karena nggak bisa kalau hanya sekedar marilah kita bersifat jujur, nggak bisa. Mesti ada kepastian hukum. Ini anak Ustaz Dr. Faisal Saleh. Dia ini kalau mau ke rumah saya minta sendiri. Saya mau ke rumah Ustadz Somad. Jadi saya pernah diundang orang, Ustadz Somad, kami mau buat acara untuk anak-anak muda. Kira-kira Ustadz yang khusus anak muda itu cocoknya siapa ya? Lalu saya inventarisir, Koh Denis, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan At-Taki, itu khusus untuk anak muda. Kalau Ustadz Somad, saya ini lintas usia. Sampai anak kecil mencari-cari saya. Dari mulai anak kecil sampai orang tua. Pernah suatu ketika datang ke UIN. Waktu saya masih ngajar, saya keluar dari UIN 2019. Ustadz Somad, anak saya ini demam, memanggil-manggil nama Ustadz. Ustadz Somad, Ustadz Somad. Bawa anak ibu besok kemari. Insya Allah, bawa anak 5 tahun. Saya sangka 18. Anak 5 tahun. Peluk, foto, usap kepala, kasih minum, sehat enak ya. Itu tak lama kemudian ada dosen tarbiyah. Ustaz, bisa ke rumah kami di tepi Sungai Siak. Kenapa? Saya bilang, mertua saya demam meninggal. Datang saya ke rumah untuk nengok, nenek-nenek udah banyak cucu. Alhamdulillah, yang selama mengalami yang begini cuma 2. Kalau tak anak-anak, nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi.
untuk menguji integritas saya juga itu. Waktu saya naik pesawat, saya beli tiket pesawat ini memang ekonomi, tak pernah saya beli bisnis, ekonomi. Tiba-tiba datang satu orang pakai jas, pakai dasi, dia bilang, Ustaz Somad, pindah ke bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti, mana tahu kita jumpa di pesawat saya duduk di bisnis, itu karena syafaat. Syafaat orang berdasi tadi. Agak-agaknya begitulah nanti kita di ekonomi itu, di neraka jahanam, kemudian ditarik ke bisnis, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Setelah masuk duduk, dia cerita, Ustaz Somad, saya sudah lama ngefans dengan Ustaz. Dalam hati saya, wow. Tapi tidak saya tunjukkan, saya pura-pura kalem aja kan. Saya selalu nonton ceramah Ustaz itu. Sama lah tadi waktu protokol cerita, saya kan pura-pura. Tapi dalam hati saya, maka saya pegang hidung, saya udah mulai mengembang ya. Lalu dia cerita, ada satu yang unik dari Ustaz. Apa Pak? Saya bilang, suara Ustaz. Suara Ustaz itu, menurut ilmu saya ini memperhatikan ilmu suara Pak Ustaz. Suara Ustaz itu masuk ke dalam, pokoknya bahasa dia lah masuk ke dalam relung-relung otak, kata dia masuk, sehingga menyentuh otak anak kecil, otak nenek-nenek, otak semua orang masuk, kata dia. Kata dia ini, pas sudah mau landing pesawat, dia bilang, Ustaz Somad, mohon maaf, saya ini Hindu Pak Ustaz. Dia tidak Islam. Saya hanya memperhatikan gerak Ustadz, gaya Ustadz, dan suara Ustadz. Betul tidak? Wallahu a'lam bishawab. Artinya, saya sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Maka saya berusaha untuk mengatur jadwal saya ini. Kalau tidak, nanti saya rusak gara-gara ini. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Saya bilang saya Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Saya baru pergi, setiap provinsi itu saya kasih jatah. Sumatera Utara 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jakarta setahun 4 hari saya datang. Ke Aceh 4 hari, ke Kepulauan Riau 4 hari. Di luar itu saya tidak datang. Saya mau diri saya konsisten dengan jadwal yang saya buat. Di luar itu saya tidak datang. Masuk tempo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tim Ustaz Somad, iya, kami mau ngundang. Nanti kami siapkan tiket pesawat. Dan kami, kalau tidak bisa Ustaz Somad pakai pesawat reguler, nanti kami kirimkan private jet mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Dalam hati saya, buah banget ini. Inilah masanya kita naik private jet. Baru kita foto-foto kan, kita upload di Instagram, baru kita buat caption di bawah. Emang kaleng-kaleng. Tapi berpikir lagi, aku kan sudah ngomong ke tim kemarin bahwa saya konsisten. Kalau sudah kukasih 4 hari satu provinsi, maka saya tidak akan keluar dari sini. Di luar jadwal ini saya tidak akan datang. Itulah pentingnya kita berkawan. Dan kawan kita yang kira-kira kalau kita melanggar kita jadi manja. Gimana Ustadz? Kata kawan saya ini. Jadi kita berangkat. Saya bilang, kita kan udah sepakat di luar 4 hari kita tak pergi. Kalau kita pergi dengan ini, berarti kita sudah merusak sistem yang kita buat. Padahal dalam hati saya kalau tak ceritakan kemarin kan untung juga. Makanya betul kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah, jangan sendirian. Kenapa? Karena dengan berjamaah ini ada rasa malu, ada rasa segan, ada rasa sungkan. Ustaz tadi ngatakan di rumah hari apa aja Ustaz? Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini hari Rabu. Hari Rabu kok Ustaz ceramah? Ini daripada nanti jadi fitnah saya jelaskan. Ini hari Rabu nih saya ceramah. Ini karena yang ngundang nih ordal. Susah juga saya mau berintegritas kan. Padahal saya sudah bilang, saya tidak akan ceramah. Saya hanya ceramah hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat berangkat, Senin pulang.
Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tapi Rabu, di tempat yang berintegritas, saya sedang merusak integritas saya. Itu perlu saya ceritakan di sini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti mana tahu ada. Alah Ustaz Somad itu ngomong aja itu integritas katanya nggak mau keluar hari Selasa, Rabu, Kamis. Tuh buktinya kemarin ada rekamannya. Itu lain, itu dakwah menyambut Ramadan. Pandai kalian lah menolong saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bisa berintegritas, tapi kalau sudah bicara tentang keinginan anak, keinginan istri, keinginan kawan, karena persahabatan, banyak sekali sangkutan-sangkutan kita. Tapi kalau Allah menjaga hati kita, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad tubuh badan ini ada satu gumpal. Kalau dia baik, insya Allah yang lain ikut menjadi baik. Kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di Ramadan ini nanti akan kita jaga integritas kita di bulan suci Ramadan. Seprofesor-profesor LCMA, Dr. Buya, Kiai Tengku Abi Abu, ulama-ulama yang hebat, kalau sudah berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia akan hidup. Kalau dia menahan puasanya setelah azan maghrib, berarti dia sudah melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Integritas. Jangan tunjukkan kau berilmu banyak, jangan tunjukkan bahwa kau orang yang paling zuhud. Kalau sampai ada orang melaksanakan puasa 2 hari 2 malam lewat 1 malam, bid'ah, dhalalah, mungkar, melanggar aturan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebatnya orang, setakwa-takwanya orang, kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, stop. Alhamdulillah, di tempat kita ada aba-aba lampu kuning, tidak langsung lampu merah, kuning dulu. Namanya imsak. Di Maroko tak ada imsak. Maroko mazhabnya Maliki, nggak ada imsak. Makanya tidak pakai sirine, langsung azan. Jadi kami waktu di Maroko makan aja, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar. Ditelan, batal. Dikeluarkan, nyangkut. Kumur-kumur. Hebatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Hadis sahabat Nabi ketika ditanya, berapa lama jarak antara Nabi makan dengan azan? Sahabat menjawab, agak-agak 50 ayat. 50 ayat itu kalau tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, 10 menit lebih kurang. Itulah dasar imsak 10 menit. Itu makanya kalau azan subuh jam 5, jam 4.50 kita sudah imsak, gosok gigi, sudah bersih, sudah nyaman. Tapi imsak bukan lampu merah, lampu kuning. Mana tahu capek tidak fit dari luar kota, tiba-tiba nanti bangunnya pas bunyi sirine, bangun. Jangan sampai tidak makan, langsung ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh bawang, ambil sambal belacan, nggak sempat mengunyah, blender langsung. Blender, ambil pipet yang besar. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selesai. Nah itu. Jadi imsak itu belum lampu merah, masih lampu kuning. Begitu azan berkumandang, tapi yang jadi faktor penentu kapan startnya puasa bukan azan. Ini perlu diluruskan, bukan azan. Makanya pentingnya kita jangan berpatokan pada azan, tapi berpatokanlah pada kalender imsakiyah Ramadan yang disusun menurut ilmu astronomi. Saya beberapa kawan yang orang Bangkinang, orang Kampar, waktu dengar RRI Pekanbaru, Allahu Akbar, dia tak mau makan. Lalu saya tanya, kenapa tak makan? Karena dari dulu kami biasanya makannya pas hanya ala sholat. Jadi rupanya kalau Allahu Akbar di Pekanbaru, itu di Bangkinang belum menurut waktu.
pas hanya ala sholah di RRI Pekanbaru.